Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Syahwabiza, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru dan Reformasi. Orde Baru menggantikan Orde Lama pada era pemerintahan Soeharto. Lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Di era ini ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Lejen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Isi Super Semar sendiri adalah pemberian mandat kepada Lejen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Rangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan kewibawaan pemerintah. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Lejen Soeharto sebagai pejabat presiden. Selama Orde Baru, pemerintahan berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara yang memenangkan pemilu. Sejak Presiden Soeharto naik sebagai pemimpin Indonesia pada tahun 1967, dilakukan pembangunan besar-besaran, hingga Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Namun, kondisi ekonomi sangat rapuh karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997, ekonomi Indonesia runtuh. Perusahaan yang tumbuh di masa Orde Baru mengandalkan koneksi yang menyuap antara para pengusaha dan pejabat negara, termasuk keluarga Presiden Soeharto. Sistem ekonomi yang didominasi KKN ini disebut dengan crony capitalism, atau perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing, sehingga tertinggal dari negara lain. Perusahaan ini juga memiliki manajemen keuangan yang baik, sehingga banyak yang bangkrut ketika hutang mereka melonjak akibat jatuhnya nilai rupiah. Korupsi pada masa Orde Baru ini mengakibatkan infrastruktur mendukung ekonomi tidak dibangun dengan baik, sehingga Indonesia tertinggal dan kalah bersaing dengan negara tetangga. Ketika negara lain sudah memiliki sarana pendukung seperti transportasi massal dan suplai energi yang mencukupi, di Indonesia masih serba kekurangan. Infrastruktur yang dibangun juga tidak sesuai dengan spesifikasi, dan akibatnya kualitas infrastruktur yang dihasilkan sangat rendah dan cepat rusak serta tidak tahan lama. Penyebab kerapuhan pembangunan ini adalah korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali pada jalurnya, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Untuk itu, maka MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, di mana politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonomi mendominasi seluruh kegiatan ekonomi, sehingga berpotensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta, sehingga pada permulaan Orde Baru program pemerintahan berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah menempuh cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, stabilisasi dan rehabilitas ekonomi. 2. Kerjasama luar negeri. Dan 3. Pembangunan nasional. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan pada Orde Baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reformasi. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi karena krisis moneter sejak tahun 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu saat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Akibat pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadi gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998. Sehari kemudian, Soeharto yang sudah terdesak makin berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi yaitu yang pertama, 1. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode yang ketujuh. Yang ketiga, menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapat. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dahulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian lokasi di mana demonstrasi dilakukan. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat atau DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut baik dengan masyarakat luas. Oleh karena itu, reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan masyarakat. Contoh kronologi reformasi. Yang pertama, pada tanggal 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Yang kedua, yaitu pada tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak.
Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dan dinilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.